Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovika Frianti dengan NIM 214161257201079 kelas SI 21B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai normalisasi database dan ERD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Data dan Informasi dengan dosen pengampu Bapak Tukino Eskom MMSI. Baik, langsung saja. Normalisasi database dan ERD. Part 1. Normalisasi adalah proses pembentukan relasi basis data ke dalam bentuk normal, sehingga ambiguitas bisa dihilangkan. Bentuk normal adalah aturan yang harus dipenuhi oleh relasi dalam basis data. Teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi sedemikian, sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Tujuan normalisasi. Di sini ada 3 tujuan normalisasi, di mana yang pertama meminimalisir redundansi atau pengulangan data. Yang kedua, memudahkan identifikasi entitas. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya anomali. Anomali ini sendiri adalah proses pada basis data yang memberikan efek samping yang tidak diharapkan, misalnya ketidakkonsisten data karena adanya redundansi ini. Keuntungan normalisasi. Yang pertama, data storage, yaitu meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. 2. Minimalis inconsistency, yaitu meminimalkan risiko inkonsistensi data pada basis data. 3. Maximis stability, yaitu memaksimalkan stabilitas struktur data. Tahapan normalisasi. Tahapan normalisasi dimulai dari tahap yang paling ringan, yaitu 1NF, hingga yang paling ketat 5NF. Namun, biasanya yang sampai pada tingkat 3NF, karena sudah cukup untuk memadai untuk menghasilkan tabel yang berkualitas. NF itu sendiri adalah normal form. Normal tahap 1 atau 1NF. Bentuk normal 1NF terpenuhi jika tabel tersebut tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value. Multi-value artinya satu orang bisa memiliki lebih dari satu hobi. Misalnya, hobi renang, membaca, futsal, gamer, atau lain sebagainya. Yang kedua, tabel tersebut tidak memiliki atribut yang composite. Maksudnya composite ini artinya tidak bisa dibagi lagi. Contohnya alamat, jalan, RT, RW, nomor rumah, kecamatan, kabupaten, dan lain-lain. Dan yang ketiga, setiap atribut dalam tabel tersebut harus memiliki atomik atau tidak dapat dibagi-bagi. Selanjutnya contoh 1NF. Di sini ada NIM, nama, dan hobi. Kemudian nama, NIM, dan hobi ini bisa kita struktur ulang seperti ini. Nah, di sini kan hobi ada renang, membaca, sepak bola, memasak, melukis. Nah, jadi di tabel kedua ini kita pisah menjadi hobi 1 dan hobi 2.
Selanjutnya kita dekompensasi menjadi dua tabel, yaitu ada tabel hobi dan tabel mahasiswa. Nah, di sini untuk tabel hobi ada NIM dan hobi. Di mana NIM itu sendiri ada S001 renang dan membaca. Datanya sama. Yang kedua S002 sepak bola dan renang. Sama. Dan yang terakhir S003 memasak. Sama. Dan untuk tabel mahasiswa ada dua, yaitu sama NIM dan nama. Dan kita lihat lagi datanya S001 di sini namanya Satria, benar. Yang kedua S002 Imam. Di sini juga Imam, dan yang terakhir S003 Yovika. Di sini juga Yovika. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai 1NF.